Assalamualaikum sahabat-sahabat yang dirahmati Allah. Hari ini saya akan menceritakan tentang pesugihan para pejabat. Namun sebelumnya saya sarankan untuk menuliskan sholawat Nabi Muhammad agar kelak sholawat ini menjadi saksi untuk mendapat syafaat di akhirat. Like dan subscribe ke channel ini sangat membantu menyebarkan dakwah Islam dan menjadi amal jariah. Aska bukan sekadar pemburu hantu biasa. Ia dikenal luas di komunitas supranatural sebagai pria yang nekat, skeptis, dan berani melangkah ke tempat yang bahkan para dukun lokal pun enggan datangi. Tubuhnya tinggi, kurus, dengan mata yang selalu tajam mengamati sekeliling. Kamera inframerah, alat perekam suara, dan pemindai suhu menjadi senjatanya setiap kali ia masuk ke lokasi angker. Dan malam itu, langkahnya membawanya ke sebuah desa terpencil di pinggiran Jawa Tengah, tepat di ujung hutan lebat yang disebut warga sebagai Alas Selodomas. Dari cerita warga, hutan itu menyimpan rahasia kelam. Katanya, di zaman kerajaan dulu, alas itu menjadi tempat ritual pesugihan. Bukan sembarang pesugihan, tapi yang paling mengerikan. Tumbal manusia, perjanjian darah, dan pemanggilan makhluk dari dimensi lain terjadi di sana. Dan setiap 100 tahun sekali, ritual itu konon akan dibuka kembali oleh orang yang mempelajari ilmunya secara turun-temurun. Aska tidak percaya. Baginya, semua itu hanya mitos. Cerita rakyat yang dilebih-lebihkan untuk menakut-nakuti generasi muda agar tidak sembarangan masuk hutan. Namun satu hal yang membuatnya penasaran adalah berita hilangnya 3 mahasiswa dari Jogja beberapa pekan lalu. Mereka sedang membuat konten dokumenter tentang hutan terlarang, lalu menghilang begitu saja. Tenda mereka ditemukan dalam kondisi sobek, bercak darah mengering di tanah, dan kamera rusak di dekat sebuah batu besar. Aska merasa tertantang. Ia tidak percaya pada hantu, tapi ia percaya bahwa sesuatu sedang disembunyikan. Dan ia ingin membuktikannya malam itu juga. Dengan membawa mobil jeep tua miliknya, Aska tiba di pinggiran desa sekitar pukul 9 malam. Udara mulai mendingin. Kabut tipis menyelimuti jalan setapak yang menuju hutan. Warga desa memperingatkannya, meminta agar ia membatalkan niatnya. Tapi Aska tetap melangkah. Ia mendirikan tenda kecil di dekat mulut hutan, menyiapkan peralatan, dan mulai merekam. Halo semua, ini Aska. Malam ini, aku berada di depan Alas Selodomas. Hutan ini punya reputasi buruk sejak zaman kerajaan. Katanya, pernah jadi tempat ritual pesugihan, tempat tumbal manusia, dan portal dunia lain. Aku akan masuk sendirian. Tidak ada bantuan. Kita akan lihat, apakah cerita itu hanya dongeng, atau ada sesuatu yang benar-benar nyata. Ia menyalakan kamera inframerah dan alat pendeteksi suhu, lalu mengenakan senter kepala. Jam menunjukkan pukul 11 malam ketika ia melangkah masuk ke jalur setapak yang membelah hutan. Langkahnya mantap, menyusuri jalur tanah basah dan akar-akar yang mencuat dari tanah. Suara jangkrik dan burung malam sesekali terdengar, tapi semakin ke dalam, hutan itu terasa sunyi. Terlalu sunyi. Tidak ada suara angin, tidak ada suara ranting patah, hanya suara langkah kakinya sendiri yang seperti dipantulkan oleh kegelapan di sekitarnya. Kamera termal menunjukkan perubahan suhu drastis di satu titik. Suhu turun dari 25 derajat menjadi 0 dalam hitungan detik. Aska berhenti, mengarahkan kamera ke depan. Di hadapannya, sebuah pohon besar berdiri menjulang, dengan kain hitam lusuh melilit batangnya. Di bawah pohon itu, ada batu besar berbentuk bulat, seolah pernah digunakan sebagai altar. Detak jantungnya meningkat. Ia mendekat pelan-pelan, merekam setiap langkah. Alat perekam suara menangkap frekuensi aneh. Suara desisan halus bercampur bisikan yang tidak bisa dimengerti. Aska menatap layar kamera dan melihat ada bayangan hitam bergerak cepat di belakang pohon. Ia berbalik, menyorotkan senter, tapi tak ada siapapun. Tiba-tiba, terdengar suara langkah kaki di belakangnya. Cepat, berat, dan berhenti tepat di belakang punggungnya. Ia menoleh. Kosong. Angin berhembus kencang dari arah utara, membuat dedaunan beterbangan. Aska melihat ke tanah dan menemukan simbol aneh tergambar dengan sangat rapi. Sebuah lingkaran dengan pola seperti bintang berduri,
Dan di tengahnya ada noda merah tua yang tidak ia sadari sejak tadi. Ia melangkah maju tanpa sengaja menjejak simbol itu. Tiba-tiba, bumi seperti bergetar. Suara-suara aneh menggema dari balik pepohonan. Langit berubah menjadi kemerahan. Kabut muncul begitu saja, tebal dan dingin. Aska merasa tubuhnya ditarik oleh kekuatan yang tak terlihat. Ia berusaha bergerak, tapi tak bisa. Semua sekelilingnya berputar, kabur, lalu gelap total. Saat ia membuka mata, semuanya telah berubah. Tidak ada lagi pepohonan tinggi atau suara jangkrik. Tidak ada lagi kamera. Tidak ada suara alat elektronik. Aska mendapati dirinya berdiri di sebuah pelataran batu luas, diterangi obor-obor besar yang menyala di sisi kanan dan kiri. Di sekelilingnya, berdiri orang-orang berpakaian kain kasar, dengan kepala tertutup sorban gelap. Beberapa membawa tombak. Sebagian lagi berdiri diam memegang kendi tanah liat. Aska terpaku. Ia tahu betul, ini bukan lokasi dokumentasi, bukan juga set film. Ini bukan lagi tahun 2025. Seorang lelaki tinggi berjubah hitam berdiri di tengah pelataran, memandangi Aska dengan tatapan dingin. Sorot matanya tajam, seolah menembus pikiran. Siapa kau? Dan bagaimana bisa kau masuk tanpa izin dari sang penjaga? Aska mencoba berbicara, tapi tenggorokannya tercekat. Ia merogoh kantong, mencoba mencari ponsel atau alat lain, tapi semuanya hilang. Bahkan pakaian yang ia kenakan berubah. Kini ia memakai kain kasar seperti penduduk di sekitarnya. Salah satu pria bersorban maju dan mengangkat tongkat kayu, menggambar simbol di tanah. Simbol yang sama seperti yang ia injak di hutan tadi. Dari balik dinding batu, muncul perempuan tua dengan mata tertutup kain merah. Ia melantunkan doa atau mantra dalam bahasa yang tak ia pahami. Namun entah kenapa suara itu terdengar sangat familiar di telinganya. Kau bukan dari sini, tapi kau telah melanggar. Waktu tidak suka diganggu, kata perempuan itu tanpa membuka matanya. Tiba-tiba, tanah bergemuruh. Dari dalam lingkaran yang digambar, muncul bayangan hitam berwujud manusia. Namun tubuhnya berasap dan tak punya wajah. Makhluk itu bergerak perlahan, mendekati Aska yang kini tak bisa bergerak sedikitpun. Di detik itu, Aska menyadari bahwa ia telah melakukan kesalahan besar. Bukan hanya masuk ke tempat terlarang, tapi telah membuka jalur yang seharusnya terkunci untuk selamanya. Ia telah melintasi waktu, tanpa izin, tanpa penjaga, dan kini ia berdiri di abad ke-13, tepat di jantung ritual pesugihan paling kelam dalam sejarah Jawa. Dari kejauhan, terdengar suara lonceng batu berdentang. Orang-orang mulai membentuk lingkaran, membakar dupa, dan mengangkat tangan ke langit. Seekor kambing hitam diikat di tengah lingkaran, tubuhnya menggigil ketakutan. Dan di belakang Aska, batu besar dengan cekungan merah mulai menyala. Aska ingin berteriak, tapi suara tak keluar. Ia hanya bisa menyaksikan, menjadi bagian dari sejarah kelam yang tak tercatat dalam buku manapun. Dan malam itu, menjadi awal dari petualangan yang akan mengubah hidupnya selamanya. Dan mungkin, menghapusnya dari dunia tempat ia berasal. Suara dentang lonceng batu itu menggema keras, seakan berasal dari perut bumi yang dalam. Gema itu membuat tanah bergetar pelan. Aska menatap sekeliling, tubuhnya tak mampu bergerak. Matanya dipaksa untuk menyaksikan pemandangan yang semakin tak masuk akal. Para lelaki bersorban hitam mulai melantunkan mantra dalam nada rendah, berulang-ulang, dalam bahasa yang Aska tak kenali. Namun, suara itu terasa menembus kepalanya, seperti bisikan licin yang merayap di balik kulit tengkuknya. Seekor kambing hitam muda dengan mata merah menyala ditarik paksa ke tengah altar batu. Kambing itu mengembik keras, namun tangannya terikat dengan ijuk kasar, dan kaki depannya patah. Darah menetes dari mulutnya. Di sekelilingnya, puluhan manusia bertelanjang dada mulai membentuk formasi setengah lingkaran. Beberapa membawa kendi tanah liat berisi cairan gelap. Bau amis bercampur anyir menusuk tajam ke hidung. Di ujung altar, berdiri seorang lelaki tua dengan kulit yang keriput seperti kulit kayu. Wajahnya tertutup kain merah, hanya mulut dan janggut putih panjang yang terlihat. Ia memegang sebuah tongkat dari tanduk rusa,
Di ujungnya tergantung gigi manusia yang sudah menguning. Lelaki tua itu mengangkat tangannya tinggi ke langit. Langit yang awalnya gelap pekat kini berubah warna menjadi merah menyala, seperti langit terbakar. Bintang-bintang lenyap, dan muncul satu titik terang di tengah langit yang berdenyut seperti mata. Mata itu perlahan membuka, berwarna hitam pekat, dengan garis merah menyala di sekelilingnya. Azka menahan napas. Matanya tak berkedip, tenggorokannya kering, dan lututnya terasa lemas. Ia sadar, itu bukan sekadar ritual. Ini adalah pemanggilan. Dan mata di langit itu bukan bintang, melainkan entitas. Sesuatu yang jauh lebih tua dari peradaban, jauh lebih kelam dari kegelapan malam. Perempuan tua yang buta berdiri di depan altar, tubuhnya gemetar. Tangannya menggenggam sesajen, dan ia mulai melantunkan doa dalam nada tinggi. Suara yang ia keluarkan tidak seperti manusia. Terdengar seperti suara dua makhluk berbeda bertumpuk dalam satu mulut. Mantra itu mengguncang udara, dan dari tanah, asap hitam mulai muncul, membentuk tangan-tangan kabut yang merayap di permukaan altar. Azka mulai merasakan sesuatu yang aneh dalam tubuhnya. Punggungnya panas, seakan dibakar. Ia mencoba meraih punggungnya, dan merasakan ada sesuatu seperti ukiran terbentuk di kulitnya. Lambang yang sama dengan yang ada di tanah tadi, kini terbentuk di punggungnya sendiri. Ia menjadi bagian dari ritual itu, tanpa ia sadari, tanpa ia inginkan. Salah satu tangan kabut itu meraih kambing yang terikat, mengangkatnya tinggi ke udara. Kambing itu mengembik keras, menjerit, lalu tubuhnya terbelah dua di udara. Darahnya muncrat ke altar, dan api tiba-tiba menyala dari dalam batu. Nyala api itu membentuk wajah iblis, besar dan gelap, dengan tanduk melingkar dan mata kosong. Suara dari api itu menggema, berat dan dalam, menggetarkan tulang belakang Azka. Tumbal diterima. Darah pertama membuka pintu. Siapa yang membawa tamu dari masa depan? Semua orang yang hadir terdiam. Kepala mereka menunduk. Tak ada satupun yang berani menjawab. Lalu satu sosok mengangkat tangannya pelan, menunjuk ke arah Azka yang masih membeku di tempat. Ia, yang berjalan tanpa petunjuk. Ia melangkah masuk saat gerbang belum siap. Ia membawa cahaya zaman yang tidak kita kenal. Mata api itu mengarah ke Azka. Sekejap, tubuhnya terangkat dari tanah. Ia melayang, tak berdaya, dan ditarik ke tengah altar. Panas luar biasa menyelimuti tubuhnya. Kamera yang sebelumnya tergantung di lehernya terbakar menjadi abu. Pakaian kasarnya mulai terbakar di bagian ujung. Kembali ke asalmu, atau kau akan lenyap bersama darah ini, kata suara itu lagi. Tapi aku tidak tahu bagaimana caranya. Pikir Azka panik. Ia tidak bisa berbicara, tapi isi kepalanya seperti bisa dibaca oleh makhluk itu. Seseorang harus menebus jalan kembali. Seseorang harus menggantikan tempatmu. Jika tidak, kau akan menjadi penunggu ritual ini selamanya. Azka melihat ke sekeliling. Semua orang kembali berlutut. Wajah mereka kosong. Mata mereka hitam seluruhnya. Tak ada satupun yang menatapnya dengan rasa kasihan. Ia sadar, satu-satunya jalan kembali ke masanya adalah dengan cara yang tidak manusiawi. Ia harus menyerahkan nyawa lain sebagai pengganti. Lalu, mata api itu mulai mengecil. Langit kembali gelap. Semua cahaya padam. Azka jatuh ke tanah. Semuanya hening. Tapi ia tidak lagi berada di pelataran batu. Kini, ia terbaring di tanah basah, di bawah pohon besar yang sama di dalam hutan Selodomas. Tubuhnya penuh lumpur, pakaian robek, dan simbol di punggungnya masih membara. Malam masih berlangsung. Kabut masih ada. Namun tidak ada suara mantra, tidak ada orang berpakaian sorban, tidak ada obor menyala. Hanya satu hal yang kini berdiri di hadapannya. Seekor sosok tinggi, dengan wajah separuh tengkorak dan tangan panjang, menatapnya dari balik kabut. Kau belum bebas. Kau hanya dipulangkan untuk memilih. Kembali ke masa sekarang, atau tetap di sini bersama darah. Malam belum selesai. Wahai pelintas waktu. Azka beringsut mundur. Napasnya berat. Ia menatap ke kanan, lalu ke kiri.
Hutan tampak seperti kembali normal, tapi ia tahu, sesuatu telah berubah. Dan ritual itu baru saja dimulai. Udara di alas Selodomas kembali seperti semula. Namun Aska tahu bahwa apa yang ia alami bukan mimpi. Tubuhnya masih gemetar, napasnya tersengal, dan simbol panas di punggungnya masih terasa membakar kulit. Keringat dingin mengalir di wajahnya saat ia duduk lemas di bawah pohon yang tadi dipakai tempat ritual. Senter di dadanya mati, kameranya hancur, dan malam terasa lebih senyap dari sebelumnya. Dari arah kabut, makhluk bertubuh tinggi itu melangkah keluar. Tubuhnya dibalut jubah sobek, wajahnya setengah manusia, setengah tengkorak, dan di kepalanya tumbuh 2 tanduk melengkung ke belakang. Matanya merah pekat, tidak berkelopak, dan setiap langkahnya seperti menekan udara sekitar menjadi berat. Suara makhluk itu tidak keluar dari mulutnya, tapi terdengar langsung di dalam kepala Aska. Suara yang dalam, dingin, dan membuat darah seakan membeku. Kau telah masuk ke jalur waktu yang tersembunyi. Pintu antara masa telah kau langkahi, tanpa izin dari penjaga dimensi. Kau adalah anomali, Aska. Aku tidak ingin ini, pikir Aska dalam hati, mencoba berdiri dengan tertatih. Tidak ada yang ingin. Tapi ketika kaki menginjak lingkaran tua, hukum berubah. Kau membawa cahaya baru ke tempat yang harusnya tetap dalam gelap. Aska menatap makhluk itu dengan leher terangkat. Makhluk itu berdiri seperti tiang bayangan yang menjulang, menatapnya tanpa berkedip. Aku ingin pulang, pikir Aska. Bisa, tapi tidak tanpa harga. Kau telah melihat masa yang dilindungi, menyaksikan ritual yang seharusnya hanya diketahui oleh darah penjaga. Kau bukan hanya saksi, tapi pengganggu. Waktu akan terus menyeretmu kembali jika kau tidak membuat perjanjian. Perjanjian apa? Kau harus menyeimbangkan. 1 nyawa untuk nyawa. 1 jiwa untuk pintu. Seseorang harus menggantikanmu. Seseorang dari masa yang sama denganmu. Aska menggeleng keras. Wajahnya pucat. Pikirannya menolak. Tapi hatinya sadar. Ia tak punya pilihan lain. Jika ia tak melakukan itu, maka ia akan selamanya menjadi bagian dari hutan ini. Atau lebih buruk lagi, menjadi penunggu altar yang terjebak antara waktu. Kau punya 3 hari. Jika kau tidak membawa tumbal, waktu akan memanggilmu kembali. Dan saat itu, tak ada pintu yang bisa terbuka lagi untukmu. Makhluk itu menghilang dalam kabut, menyisakan jejak bau tanah basah dan asap yang menusuk. Aska jatuh terduduk. Ia tak tahu harus percaya pada siapa. Semua alatnya hancur. Ia memegang dada, merasakan jantung berdetak cepat dan dalam pikirannya hanya satu. Bagaimana caranya menemukan seseorang yang bisa ia bawa sebagai pengganti. Langkah gontai membawanya keluar dari hutan. Ia bahkan lupa arah jalan semula. Namun, entah bagaimana, langkah-langkahnya terasa dituntun. Semak belukar terasa seperti membuka sendiri jalan untuknya. Ia kembali ke tenda yang masih utuh, seolah tak pernah disentuh. Tapi ia tahu, waktu telah bergeser. Ponselnya berada dalam tas. Saat ia nyalakan, sinyal tidak ada. Jam menunjukkan pukul 2 pagi. Ia mencoba membuka file video dari kamera cadangan di dalam tas, berharap masih ada yang bisa ia ambil sebagai bukti. Tapi saat diputar, semua file kacau. Hanya gambar kabur, suara mantra, dan detik-detik ia melangkah ke simbol itu. Pagi menjelang, langit memerah, dan burung-burung mulai bernyanyi. Suasana terlihat normal. Penduduk desa mulai keluar rumah. Aska memutuskan kembali ke desa. Ia tidak bicara pada siapa-siapa. Hanya mandi di musola, mengganti pakaian, lalu menyewa ojek kembali ke kota terdekat. Hari pertama berlalu. Ia duduk di warung kopi, menatap kendaraan berlalu lalang. Wajahnya kosong, pikirannya sibuk mencari cara. Apakah ia tega menyeret orang lain ke dalam dunia yang tak bisa dimengerti? Tapi jika tidak, ia sendiri yang akan lenyap. Semua dokumentasinya hilang. Hanya ia sendiri yang tahu bahwa dirinya telah berdiri di altar darah masa lalu. Malam hari, Aska kembali ke kontrakannya di Jogja. Ia menatap cermin. Di balik punggung, simbol itu masih ada.
seperti terbakar ke kulit. Warnanya merah gelap, menghitam di ujung garis. Kadang terasa berdenyut sendiri. Saat ia tidur, ia bermimpi berada di pelataran batu lagi. Suara perempuan tua yang sama terus menggumamkan mantra di telinganya. Kau masih dalam hitungan, wahai pengganti yang belum membayar. Di hari kedua, Aska mencoba menghubungi beberapa teman sesama pemburu hantu. Ia ingin tahu apakah ada yang pernah mengalami hal serupa. Namun semuanya tak bisa dihubungi. Ponsel mereka mati, atau pesan tidak terkirim. Di malam kedua, Aska mendengar ketukan di jendela. Pelan, lalu semakin keras. Ia membuka jendela, tapi tidak ada siapapun. Hanya kabut tipis yang menggantung di luar. Namun, di kaca jendela, terlihat bayangan sosok bertanduk itu. Berdiri diam, memandangi. Waktu hampir habis. Suara itu terdengar lagi. Kali ini lebih tajam. Di detik itu, Aska mulai berpikir untuk menghubungi salah satu orang yang paling ia benci. Seseorang dari masa lalunya yang telah menghancurkan reputasinya saat pertama kali membuat konten di dunia supranatural. Seseorang yang tak percaya pada hal mistis dan pernah mengadu domba komunitas dengan tuduhan palsu. Raffi. Nama itu muncul dalam pikirannya seperti kilatan petir. Seseorang yang selalu ingin terkenal, penuh kesombongan, dan tak peduli pada keselamatan siapapun asalkan ia viral. Aska tahu, jika ada orang yang pantas menjadi tumbal, mungkin itu adalah Raffi. Ia membuka media sosial, mencari akun Raffi. Ternyata ia sedang mengadakan meet and greet dengan pengikutnya di salah satu mall di Jogja. Aska tersenyum miring, bukan karena senang, tapi karena putus asa. Ia tak tahu apa yang sedang ia rencanakan, namun bagian terdalam dalam dirinya tahu, pilihan itu akan mengubah segalanya. Dan malam ketiga segera tiba. Mall itu ramai, penuh sorak-sorai anak muda dan penggemar setia yang mengantri untuk sekadar berfoto atau minta tanda tangan. Di tengah riuh suara musik dan keramaian pengunjung, Aska berdiri di belakang pilar beton, mengenakan hoodie gelap, topi, dan masker. Matanya tajam mengamati satu orang, Raffi, pria dengan gaya necis, rambut disemir keemasan, dan senyum palsu yang tak pernah lepas dari wajahnya. Di belakang Raffi, dua asistennya sibuk memegang kamera, merekam semua gerakan untuk diunggah ke akun miliknya. Aska mengeratkan genggaman. Perutnya mual, bukan karena takut, tapi karena rasa muak. Raffi dulu adalah temannya dalam tim eksplorasi supranatural. Namun karena konten, karena iri hati dan ingin naik cepat, Raffi menyebarkan rekaman palsu, menuduh Aska memalsukan bukti penampakan. Karir Aska hampir hancur, dan kini, pria itu bersinar di atas kebohongan. Ini mungkin hukuman yang adil, pikir Aska. Setelah menunggu hingga kerumunan bubar, Aska menyelinap ke area parkir bawah tanah. Ia tahu Raffi akan ke sana, karena tadi melihat asistennya memarkir mobil dekat pintu keluar barat. Ia bersembunyi di balik mobil sedan tua yang ditinggalkan, menunggu waktu yang tepat. Tak lama kemudian, suara langkah mendekat. Su, ambil tripodnya di bagasi. Aku tinggalin. Suara Raffi terdengar. Setelah itu, langkah kaki mendekat. Aska muncul dari bayangan. Hei, Raffi. Pria itu kaget. Tubuhnya refleks mundur. Matanya menyipit mencoba mengenali wajah Aska di balik topi dan masker. Aska? Astaga, kukira kau udah pindah ke Kalimantan, katanya sambil tertawa, tapi tawanya hambar. Penuh kewaspadaan. Aku butuh bicara. 4 mata. Tentang apa? Tentang kebenaran. Tentang dunia yang selama ini kau bilang palsu. Aku nemu sesuatu. Dan aku pikir, ini cocok banget buatmu. Raffi tertarik. Egonya langsung menyala. Setiap kali mendengar kata dunia lain, atau apapun yang bisa jadi bahan viral, ia tak bisa menolak. Sebelum Aska lanjut, ia mengeluarkan ponselnya. Meskipun semua rekaman sebelumnya rusak, satu video singkat muncul kembali entah dari mana. Detik-detik ia melintasi simbol lingkaran. Lalu cahaya merah membelah langit. Video itu hanya berdurasi 10 detik, tapi cukup untuk memancing rasa ingin tahu siapapun yang melihatnya. Raffi menatapnya,
lalu tertawa kecil. Kau rekayasa ini? Bagus juga visual efeknya. Aku nggak butuh validasi. Aku cuma mau tahu. Kau tertarik ikut aku kembali ke hutan itu? 1 malam saja. Raffi terdiam. Lalu angkat bahu. Kalau kau siap buktikan, aku ikut. Jam menunjukkan pukul 9 malam saat mobil jeep tua milik Aska meluncur menuju alas Selodomas. Raffi duduk di sampingnya, merekam perjalanan dengan narasi sok berani. Aska hanya diam. Dalam pikirannya, suara itu terus bergema. Waktu hampir habis. Mata langit sudah membuka setengah. Hanya 1 langkah lagi menuju penggenapan. Mereka tiba di pinggir hutan tepat pukul 10. Suasana jauh lebih mencekam dibanding sebelumnya. Kabut mulai turun lebih awal, dan suara jangkrik pun lenyap. Raffi masih bercanda, merekam dirinya dengan gaya sok pahlawan. Namun, Aska tahu tidak lama lagi, semua itu akan hancur. Mereka masuk hutan. Di depan pohon besar dengan kain hitam, Raffi tiba-tiba berhenti. Apa ini? Kok suasananya beda? Ya? Aska tidak menjawab. Ia tahu titik itu adalah jalan masuk. Langkahkan kakimu ke tengah lingkaran itu. Raffi, rekam semuanya. Kalau kau memang ingin viral, ini dia. Raffi menatap simbol tanah yang samar-samar terlihat karena embun. Ia tertawa, mengangguk, dan melangkah. Begitu kakinya menyentuh pusat lingkaran, bumi bergetar. Kabut berubah jadi asap hitam. Pohon-pohon bergoyang liar. Dan suara seperti ribuan mulut membaca mantra menggelegar dari segala arah. Aska mundur. Tubuhnya terdorong angin kuat. Matanya terbelalak saat melihat Raffi terangkat perlahan ke udara. Tubuhnya melayang. Lalu terjerembab keras di tengah altar batu. Langit memerah. Mata besar terbuka di angkasa. Dan suara yang sudah akrab di telinga Aska menggema sekali lagi. Pintu telah dibayar. 1 jiwa. 1 perjalanan. Aska, waktumu belum selesai. Aska terperangah. Ia berpikir setelah menyerahkan Raffi, semuanya akan selesai. Namun suara itu berbeda. Lebih dalam. Lebih dingin. Kau masuk tanpa perjanjian. Perjanjian butuh darahmu, bukan hanya pengganti. Aska ingin berlari. Namun tubuhnya terkunci. Kakinya menempel di tanah. Darah mengalir dari telapak tangannya sendiri. Ia merasa tubuhnya menyatu dengan tanah. Simbol di punggungnya menyala terang, membentuk sinar merah ke langit. Raffi berteriak. Wajahnya berubah. Tubuhnya membesar, lalu menyusut. Rambutnya rontok. Ia berubah menjadi sosok tanpa wajah, lalu lenyap menjadi asap. Tiba-tiba, makhluk bertanduk itu muncul lagi. Kau telah membayar dengan nyawa yang salah. Perjanjian membutuhkan keseimbangan. Bukan kebencian. Bukan balas dendam. Pilihanmu cacat. Maka jalan pulang tertutup. Aska jatuh berlutut. Tubuhnya mulai membeku. Di sekelilingnya, altar batu berubah menjadi kubah hitam. Wajah-wajah masa lalu bermunculan. Para penjaga. Para pelintas. Semua yang pernah mencoba masuk dan gagal keluar. Malam itu, Aska tahu ia telah menjadi bagian dari sesuatu yang lebih tua dari sejarah. Lebih gelap dari malam. Dan tidak ada jalan kembali. Tapi satu suara terakhir terdengar sebelum semuanya menjadi gelap. Akan datang pelintas baru. Dan kau akan menjadi penjaganya. Malam menjelang ketika kabut turun perlahan menyelimuti hutan lebat itu. Suara jangkrik mengisi ruang hening. Sesekali disusupi pekikan burung malam yang mengiris telinga. Langit tampak seperti kain kelabu yang menutupi cahaya bintang. Di tengah gelap dan dingin itulah, langkah Wahyu dan timnya mulai goyah. Mereka belum menemukan jalan keluar. Kompas digital sudah rusak, dan GPS hanya berputar-putar tak menentu. Namun yang paling membuat jantung Wahyu berdegup kencang adalah suara-suara samar yang seolah memanggil namanya. Eyo, eyo. Suara itu lirih, seperti hembusan angin yang lewat dekat telinganya. Tapi bukan hanya dia yang mendengar. Dika yang berjalan paling belakang tiba-tiba menahan langkahnya dan berkata dengan suara serak. Bro, ada yang manggil gue barusan. Lo denger juga?
Wahyu mengangguk. Ketiganya saling berpandangan. Tak ada yang mau mengaku takut. Namun wajah mereka sudah menggambarkan rasa was-was yang tak bisa dibendung. Mereka menyadari bahwa hutan ini bukan hutan biasa. Ada yang mengawasi. Ada yang mempermainkan mereka. Semakin dalam mereka melangkah, aroma dupa dan kemenyan mulai menusuk hidung. Tanah yang tadinya padat kini berubah menjadi becek dan berlumpur. Daun-daun pohon bergerak pelan seolah ada yang menyentuhnya dari dalam kegelapan. Wahyu yang biasanya nekat, kali ini merasa harus hati-hati. Ia mengangkat tangannya memberi isyarat berhenti. Mereka bertiga berjongkok di balik semak dan mengarahkan pandangan ke celah pepohonan. Tepat di depan sana, mereka melihat sosok berjubah putih berdiri menghadap ke sebuah batu besar. Di sekelilingnya ada 5 orang berpakaian serba hitam, duduk bersila dengan mata terpejam. Di atas batu terdapat mangkuk berisi darah yang masih segar. Di tengah-tengah mereka, tergeletak bangkai ayam hitam yang lehernya dipenggal. Wahyu menahan napas. Matanya menatap tajam setiap gerakan yang terjadi di depan sana. Ritual ini bukan main-main. Ini adalah pesugihan yang selama ini hanya mereka dengar dari cerita orang tua. Tapi kini, mereka menyaksikannya dengan mata kepala sendiri. Pesugihan alas Jawa Tengah. Pemimpin ritual itu mulai melantunkan mantra dalam bahasa Jawa kuno. Kalimat-kalimatnya terdengar berat, seolah berasal dari dunia lain. Setiap kali mantra dibacakan, api dari obor yang melingkari mereka berkedip aneh, seperti nyala hidup yang sedang menari. Salah satu orang berpakaian hitam mengangkat kedua tangannya ke langit, lalu perlahan merobek kulit dadanya sendiri dengan pisau kecil. Darah mengucur deras, membasahi tanah dan batu tempat ia duduk. Dika nyaris menjerit melihatnya. Namun Wahyu cepat menutup mulut temannya. Mereka tak boleh bersuara. Sekali saja ketahuan, tak ada jaminan mereka bisa keluar hidup-hidup dari tempat ini. Ritual itu berlanjut. Sosok berjubah putih mengangkat mangkuk darah, lalu menumpahkannya ke tanah sambil mengucapkan satu nama. Kiai Setan Alas. Begitu nama itu terucap, tanah di bawah kaki mereka bergetar pelan. Kabut berubah menjadi pekat, dan suara tawa aneh terdengar dari balik pohon. Seketika suasana berubah mencekam. Dari dalam kabut, muncul bayangan besar yang bentuknya tak bisa dijelaskan. Kepala seperti kerbau, badan seperti manusia, tapi tak berkaki, melayang di udara. Makhluk itu bergerak mendekati lingkaran ritual dan mengeluarkan suara rendah yang menggema di seluruh hutan. Wahyu gemetar. Ia ingin berlari, namun tubuhnya seperti ditarik ke tanah. Kakinya berat, tangannya dingin, dan pandangannya berkunang-kunang. Di sampingnya, Dika mulai membaca istighfar berulang-ulang, sementara Anto hanya bisa memejamkan mata dan menahan tangis. Makhluk itu membuka mulutnya, lalu menghirup uap darah yang baru saja ditumpahkan. Setelah itu ia berputar sekali dan menghilang begitu saja ke dalam tanah. Suasana kembali hening, namun lebih mencekam dari sebelumnya. Pemimpin ritual menunduk, lalu berkata dengan suara parau, "Perjanjian sudah dimulai. Korban harus dipenuhi. Jika tidak nyawa kalian sendiri yang akan jadi tumbalnya." Wahyu tak sanggup lagi. Ia memberi isyarat kepada Dika dan Anto untuk perlahan mundur. Namun saat mereka hendak berbalik arah, tiba-tiba suara ranting patah terdengar dari belakang. Mereka menoleh. Sosok tinggi besar berdiri tepat di belakang mereka. Matanya merah menyala, kulitnya penuh luka seperti terbakar, dan dari mulutnya mengalir darah hitam kental. Ia tidak manusia dan ia bukan bagian dari ritual. Ia adalah penjaga alas. Tanpa berpikir panjang, Wahyu melemparkan kamera ke tanah dan berteriak, "Lari!" Ketiganya lari sekuat tenaga menyusuri hutan tanpa arah. Mereka tak peduli ranting melukai tubuh atau lumpur menahan langkah. Yang penting mereka menjauh dari sosok mengerikan itu. Namun suara langkah sosok itu tak pernah menjauh. Seolah-olah ia melayang tepat di belakang mereka, memburu tanpa henti. Bahkan angin pun terasa bergerak melawan mereka. Wahyu sempat menoleh, dan yang ia lihat adalah wajah makhluk itu mendekat, sangat dekat, hingga nafasnya terasa di leher. Namun tiba-tiba, langit menggelegar. Petir menyambar pohon besar di dekat mereka.
Kilatan cahaya menyilaukan pandangan, dan saat mata mereka kembali terbuka, makhluk itu sudah tak ada. Ketiganya terdiam. Napas memburu, tubuh penuh luka, tapi mereka masih hidup. Mereka duduk di tanah sambil memandangi sekeliling. Kabut mulai memudar. Suara hutan kembali terdengar. Kali ini lebih lembut, seolah mengisyaratkan bahwa mereka telah melewati batas. Wahyu menatap langit, lalu menoleh ke teman-temannya. Kita belum selesai. Kita harus tahu kenapa kita bisa masuk ke masa lalu, dan siapa yang membuka gerbang ini. Dan di saat itulah, dari balik pepohonan, muncul sosok kakek tua berjubah putih dengan tongkat kayu. Ia menatap mereka bertiga dengan tatapan dalam, lalu berkata, "Kalian bukan tersesat, kalian dipanggil."